Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini gue akan kasih tahu gimana caranya ganti tampilan iPad yang standar kayak gini jadi kayak gini. Dan ternyata caranya gampang kok. Gue akan kasih tahu gimana cara buatnya. Untuk video kali ini gue akan contohin menggunakan beberapa aplikasi yang ada di iPad dan yang memang gue gunakan sendiri. Tapi kalau teman-teman mau cocokin lagi dengan aplikasi yang kalian gunakan sehari-hari, itu juga bisa. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke home screen iPad. Oke, konsep home screen iPad yang gue gunakan menurut gue cukup simple. Hanya ada satu page aja kok, supaya nggak perlu swipe berkali-kali untuk cari satu aplikasi. Gue mau tampilannya tuh simple, nggak terlalu rame. Dan kalau kalian lihat ada space kosong di area bagian bawah kanan ini, sebenarnya bisa ditambahin aplikasi atau widget lain lagi kalau mau. Tapi gue biarin kosong aja supaya tampak lebih rapi dan simple. Selain itu, tampilan home screen yang gue gunakan ini cocoknya tuh buat tampilan iPad dalam mode landscape atau horizontal. Jadi kalau kalian menggunakan iPad dalam mode portrait atau vertikal, otomatis posisinya udah berubah dan nggak serapi pas horizontal. Karena gue pribadi lebih sering menggunakan iPad dalam mode horizontal atau landscape, jadi gue nggak terlalu masalah sih kalau misalnya pas mode vertikal atau portrait susunannya jadi lebih berantakan, karena ujung-ujungnya akan gue gunakan juga dalam mode landscape. Nah, karena tampilan home screen ini hanya satu halaman aja, jadi kalau di swipe ke kiri langsung kelihatan app library, dan kalau kalian swipe ke kanan ada beberapa widget yang gue gunakan juga buat kasih tambahan informasi. Lalu gue juga menggunakan dock untuk taruh beberapa aplikasi supaya mudah diakses, dan karena prinsipnya mau yang simple, gue hanya taruh beberapa aplikasi aja yang cukup sering gue gunakan. Walaupun sebenarnya kalau mau ditambahin lagi juga bisa, tapi ya biar lebih estetik aja nggak usah sampai full. Untuk aplikasi yang di bagian kanan ini juga aplikasi yang sering gue gunakan di iPad, ya bisa dibilang perpanjangan dari aplikasi yang ada di dock. Jadi itu dia tampilan home screen iPad yang gue gunakan, yang menurut gue cukup simple. Nah, setelah lihat tampilan home screen iPad seperti ini, pertanyaannya adalah aplikasi apa sih yang gue gunakan buat bikin home screen iPad kayak gini? Jawabannya ada beberapa, nanti gue akan share ke teman-teman ada aplikasi apa aja. Tapi kita ke aplikasi yang pertama dulu, yaitu Wiji. Nah, buat kalian yang udah pernah nonton video home screen setup buat iPhone yang udah gue buat belum lama ini, mungkin kalian udah familiar sama aplikasi Wiji, karena bisa kalian gunakan juga untuk customize home screen iPhone. Aplikasi Wiji ini aplikasi berbayar seharga Rp79.000 untuk sekali bayar, dan plus Rp16.000 lagi untuk unlock fitur widget ukuran extra large dan background transparan di iPad. Untungnya sistem sekali bayar ya, bukan subscription, jadi ya masih oke lah buat bikin tampilan iPad jadi lebih bagus. Oke, aplikasi Wiji ini gue gunakan yang pertama untuk buat widget yang paling besar ini nih, yang ada hari, tanggal, jam, dan persentase baterai. Caranya gampang kok. Pertama, kalian tinggal ke aplikasi Wiji, terus ke tab Explore. Nah, biar lebih gampang ketemu widgetnya, kalian klik Sort di pojok kiri atas, pilih yang extra large karena ukuran widgetnya ini extra large, lalu kalian klik Filter di pojok kanan atas supaya memudahkan, dan pilih One Segment Info. Kalau sudah, kalian tinggal swipe aja untuk cari widget yang namanya Simple XL. Kalau sudah ketemu, tinggal kalian klik dan pilih Import. Nah, kalau sudah berhasil diimport, kita balik lagi ke halaman sebelumnya, dan kita ke tab Manage. Oke, karena widget ini menggunakan background transparan, kalian perlu set transparent background dulu dengan cara kalian screenshot home screen iPad kalian yang kosong seperti ini. Nah, tujuannya apa? Supaya widget kalian bisa kelihatan transparan. Jadi widget ini aslinya tidak transparan, kalau kalian swipe seperti ini, langsung kelihatan ada backgroundnya. Tapi widget ini menggunakan background yang sama dengan wallpaper iPad, sehingga tampak transparan. Sebagai catatan, gue saranin teman-teman menggunakan wallpaper yang polos seperti ini, yang cuma warna aja. Jadi jangan wallpaper yang ada foto orang atau pemandangan, supaya tampak lebih simple dan clean. Kalau sudah screenshot, kalian tinggal masukin aja ke bagian Add Wallpaper ini, lalu klik icon centang yang di atas kanan. Nah, kalau sudah, nanti setiap widget yang menggunakan background transparan akan menggunakan background wallpaper yang tadi kalian udah pilih. Di bagian tab Manage ini fungsinya adalah untuk apply widget yang udah kita import tadi ke slot widgetnya. Karena tadi ukurannya extra large, kita langsung aja ke bagian extra large, terus pilih misalnya slot nomor 1, lalu pilih yang Simple XL. Nah, di tampilan ini kalian bisa tentuin nih mau widgetnya ditaruh di posisi bagian mana. Kita pilih yang di pojok kiri atas aja ya, biar sama seperti yang di iPad gua. Kalau sudah, tinggal klik centang lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya widget kalian sudah terdaftar di aplikasi Wiji, dan bisa langsung kalian taruh di home screen dengan cara kalian hold layar home screen iPad kalian, terus klik tanda plus, lalu ke aplikasi Wiji, dan kita ke widget yang ukuran extra large nomor 1, sesuai yang udah kita daftarin tadi. Lalu klik Add Widget. Nah, posisi widgetnya ini jangan kalian geser ya, karena udah disesuaikan dengan posisi wallpaper iPad. Kalau kalian geser, jadinya udah bukan transparan lagi.
Nah, mungkin teman-teman ada yang notice nih, kok tampilan widgetnya beda? Ini karena gue ada customize dikit widgetnya supaya lebih bagus, mulai dari yang pertama yaitu posisi teksnya. Karena posisi teks di widget ini aslinya menurut gue agak terlalu rendah, dan gue mau naikin lagi posisi teksnya. Dan caranya, kalian tinggal balik ke aplikasi Wiji lagi, terus ke tab Manage, dan pilih widget yang tadi kita udah buat. Di bagian ini kalian tinggal klik Edit, terus klik Edit lagi. Nah, walaupun di samping kanan kelihatannya agak bikin pusing, tapi tenang aja, ini nggak susah kok. Jadi karena kita mau naikin isi widget ini, kalian tinggal klik aja yang tulisan hari dan tanggal, nanti otomatis langsung kebuka menu untuk atur posisi dan ukuran, dan teman-teman tinggal klik aja panah ke atas buat naikin teksnya. Gua akan naikin sekali aja supaya nggak terlalu tinggi juga. Terus di bagian jam juga sama, tinggal klik aja panah atas buat naikin sekali, dan sama halnya dengan indikator baterai. Selain itu, indikator baterai bawaan dari widget ini warnanya putih, dan gue mau ganti ke warna hijau supaya nggak semuanya warna putih. Caranya juga gampang, kita balik lagi ke aplikasi Wiji, klik Edit, lalu ke layer battery 2, dan kita pilih bar chart yang battery level ini. Kalau sudah, kita ke tab sebelahnya yang chart, dan kita ganti segmen colors jadi warna hijau. Teman-teman juga bisa ganti warna lain sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa tambahin fitur widget ini, misalnya pas kalian klik hari dan tanggal, nanti otomatis langsung buka aplikasi kalender. Caranya adalah kita balik ke aplikasi Wiji lagi di bagian Edit. Sekarang kita klik Add New Layer, lalu pilih Tab Action. Di bagian ini, teman-teman bisa atur area yang pas diklik akan buka aplikasi kalender. Kita aturnya segini aja. Nah, di bagian ini, kalian tinggal ganti widget actionnya yang button, terus langsung ke bagian paling bawah yang External Action, dan kita ganti ke Open URL, RSS, atau Shortcut. Terus pilih Tap to Edit. Karena kita mau buka Apple Calendar, kita ke Apple's Apps, lalu pilih Kalender. Kalau sudah, nanti pas kalian klik hari dan tanggal, langsung otomatis buka kalender. Sebelum kita lanjut, gue mau share sebentar tentang satu aplikasi bagus yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini, yaitu ClearVPN 2. Jadi aplikasi ClearVPN 2 sekarang sudah update tampilan aplikasinya menjadi lebih menarik, simple kayak gini dengan fitur-fitur VPN yang penting, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kalau soal perlindungan data juga tentunya aman, karena ClearVPN tidak mengambil atau membagikan informasi aktivitas online kalian. Jadi teman-teman tetap bisa melakukan berbagai kegiatan kalian di internet, misalnya browsing, dengan private secara pribadi dan juga aman. Plus kalian juga bisa mengakses berbagai konten seperti film yang hanya ada di negara-negara tertentu. Ada banyak pilihannya seperti Netflix US atau UK, Disney Plus, Amazon Prime, dan sebagainya. ClearVPN ini juga bisa kalian gunakan hingga 6 device sekaligus per satu akun, jadi koneksi internet kalian tetap terlindungi di berbagai device kalian. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang ClearVPN 2, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Nah, masih dari aplikasi Wiji, gue juga menggunakan satu widget lagi, yaitu widget untuk musik. Jadi setiap kali dengar lagu dari Apple Music, nanti foto albumnya bisa muncul di widget ini juga. Gue pilih widget buat musik dari Wiji ini karena menurut gue tampilannya lebih bagus dibandingkan yang bawaan dari Apple sendiri. Buat cari widget ini, teman-teman tinggal ke bagian Explore, terus kalian sortir ukuran widgetnya yang small, dan filternya pilih yang Apple Music. Lalu kalian tinggal cari widget yang namanya Emimon atau Emimone. Tapi gue pilihnya bukan yang tipe ini. Jadi gue klik More by this uploader dan pilih yang ini, yang lebih simple. Kalau sudah, nanti tinggal diimport aja seperti widget sebelumnya. Dan nanti masukin ke slot widget yang ukuran small. Nah, gue juga tambahin fitur Tap Action sama seperti yang tadi kita buat di kalender. Kalau yang di widget musik ini pas diklik bisa langsung buka Apple Music. Caranya juga sama, tinggal Add New Layer, pilih Tap Action, lalu widget actionnya ganti button, terus external actionnya ganti yang Open URL, lalu pilih Apple's Apps yang Music. Kalau sudah, tinggal kembali lagi dan pilih Confirm. Jadi itu dia dua widget dari aplikasi Wiji yang gue gunakan di tampilan home screen iPad. Buat teman-teman yang mau pakai widget yang sama seperti yang gue gunakan juga, gue akan cantumin link widget dari aplikasi Wiji di deskripsi video ini. Nanti teman-teman tinggal paste aja linknya di aplikasi Wiji buat import widget ini. Nah, untuk widget selanjutnya yang ada di bawah indikator baterai ini adalah widget dari aplikasi MiniCal, yang mungkin singkatan dari Mini Calendar. Memang ada banyak aplikasi kalender yang ada widgetnya juga buat iPad, tapi menurut gue widget dari aplikasi MiniCal ini lengkap banget. Karena kalian bisa pilih informasi yang ditampilkan berdasarkan event, kalender per 2 bulan, 2 minggu ke depan, bulan lalu atau bulan depan, dan sebagainya. Ada banyak banget pilihannya. Dan yang gue gunakan di home screen iPad gue ini adalah yang per 1 minggu. Tampilannya juga simple, jadi cocok buat home screen iPad.
Aplikasi ini ada yang versi gratis dan juga berbayar seharga Rp199.000 per sekali bayar kalau mau unlock lebih banyak fitur. Tapi menurut gue tampilan yang gratis juga udah bagus kok. Lalu di sebelah widget Minical, gue juga menggunakan widget YouTube yang menurut gue widget yang bagus karena bisa langsung search video atau ke home, subscriptions, dan YouTube Shorts. Jadi nggak perlu buka aplikasi YouTube dulu terus klik tombol search. Dengan adanya widget ini, membantu mengurangi beberapa steps buat nonton YouTube. Gue sendiri memang termasuk cukup banyak nonton YouTube, jadi dengan adanya widget YouTube di home screen seperti ini, menurut gue ini sangat membantu. Sekarang kita ke bagian bawahnya lagi, ini adalah widget dari aplikasi Progress. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi untuk track progres kalian untuk banyak keperluan, misalnya buat pantau progres kerja dalam sehari, jam berapa mulai, kapan selesai, nanti bisa kelihatan udah berapa persen yang berjalan. Atau kalau kalian mau buat pantau event-event tertentu dalam waktu mingguan, bulanan, atau tahunan juga bisa. Gue sendiri menggunakan aplikasi ini untuk track progres harian sih, jadi bisa lihat waktu kerjanya sisa berapa persen, supaya gue bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Plus tampilan widgetnya juga menurut gue lumayan bagus, jadi bisa menambah estetik home screen iPad. Kalau gue swipe ke kanan di home screen iPad, gue juga menggunakan beberapa widget bawaan dari Apple, yang di bagian atas ada widget untuk cek baterai device Apple lainnya, yang menurut gue ini widget yang penting, terutama buat kalian yang juga ada di ekosistem Apple, jadi kalian bisa langsung lihat device mana nih yang udah low battery. Lalu juga ada widget untuk screen time, terus Apple TV buat langsung lanjut nonton series kalau ada episode baru, dan yang terakhir ada widget untuk cuaca. So itu dia home screen setup buat iPad yang gue gunakan, yang menurut gue cukup simple, dan gue pribadi juga suka tampilan iPad yang seperti ini. Gimana nih menurut teman-teman? Kalian tertarik buat ganti home screen iPad kalian juga? Atau yang bawaan dari Apple aja? Coba share di kolom komentar ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!